The winds and the waves shall obey my will. Shalom umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 30 Januari 2026 berjudul Mengenal Joseph Bates. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu belajar. Bukalah pikiran dan hati kami, agar melalui renungan ini, kami semakin mengenal karya-Mu dalam hidup umat-Mu, dan dikuatkan untuk berjalan setia di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi ayat inti terdapat di dalam Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Joseph Bates adalah tokoh inti pada periode awal gereja Masih Advent hari ke-7. Ia tidak hanya berdiri di pusat pengembangan posisi doktrin gerakan tersebut, tetapi ia akhirnya yang memperkenalkan Sabat kepada dua pendiri gereja Masih Advent hari ke-7 lainnya. Bates, seperti yang akan kita lihat, bukan hanya pendiri utama gereja Masih Advent hari ke-7, tetapi ia juga akan menjadi misionarisnya yang paling bersemangat. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa tidak akan ada gereja Masih Advent hari ke-7 seperti yang kita ketahui tanpa kepemimpinannya dalam merintis. Namun, Bates bukanlah penganut Kristen yang konsisten. Lahir di Massachusetts pada tanggal 8 Juli 1792, ia meninggalkan kepercayaan ayahnya sejak dini. Kampung halamannya menjadi pusat perburuan paus di Amerika Serikat. Siang dan malam ia memimpikan tentang kehidupan yang penuh petualangan di laut. Ayahnya yang memiliki rencana besar untuk anak laki-laki itu, akhirnya mengizinkannya dengan harapan bahwa pelayaran akan mengobati kerinduannya. Tetapi hasil akhirnya justru sebaliknya. Pada Juni 1807, tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-15, Joseph berlayar sebagai anak kabin dalam sebuah pelayaran ke Eropa. Pengalaman awalnya di laut seharusnya telah membuat orang yang agak pemalu ini menyerah dan menghentikan mimpinya lalu pulang ke rumah. Misalnya, dalam pelayaran pulang dari Inggris, pelaut muda itu jatuh dari salah satu tiang layar ke laut di dekat seekor hiu besar yang sedang dipancing oleh beberapa temannya. Jika saja makhluk itu tidak mengubah posisinya saat itu, maka karir Bates sebagai pelaut sangatlah singkat. Pada musim semi tahun 1809, Bates kembali mengalami kejadian yang hampir fatal ketika kapalnya menabrak gunung es di lepas pantai Newfoundland. Terjebak di palka kapal, ia dan pelaut lainnya berpelukan dalam kegelapan dan bersiap untuk mati karena mereka sesekali mendengar jeritan dan tangisan beberapa rekan kami yang malang di geladak atas kami memohon belas kasihan Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, menulis tentang pergolakan rohaninya saat itu. Oh, pikiran yang mengerikan. Di sini untuk menyampaikan pertanggungjawaban saya dan tenggelam bersama kapal yang karam ke dasar lautan, begitu jauh dari rumah dan teman-teman tanpa sedikit pun harapan akan surga.
Pria muda yang tangguh itu telah mendapat panggilan untuk bangun, tetapi dia belum siap untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita dapat bersyukur bahwa Tuhan tidak menyerah, dan kebenaran yang menjadi berkat adalah bahwa Dia tetap bekerja, bahkan untuk orang-orang yang kita kasihi. Demikianlah renungan pagi pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kesetiaan-Mu yang tidak pernah menyerah atas hidup kami. Ajarlah kami peka terhadap panggilan-Mu dan berani menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sertai langkah kami hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sepanjang hari ini.